Sekarang kalau Anda tunjukkan ayatnya di mana ada suksesi apostolik. Tapi saya yang pertama, di mana dikatakan bahwa suksesi apostolik itu di dalam kitab suci tidak penting. Oke. Pertanyaan kedua, di mana Yesus mendirikan gerejanya? Yesus mendirikan gerejanya. Di mana, Pak? Yerusalem. Oke, berarti Pak mengakui bahwa Yesus mendirikan gerejanya. Yang kedua, di mana Martin Luther mendirikan gerejanya? Martin Luther mendirikan gereja di Jerman. Oke, berarti tidak ada di kitab suci satupun bahwa kita temu. Pak Budi, tolong katakan bahwa ini bukan gereja yang Yesus punya. Katakan kepada saya bahwa bukan gereja Yesus punya yang ini. Oke, sabar teman-teman ya. Sabar dulu ya teman-teman, mohon izin ya. Monggo. Selamat pagi menjelang siang waktu Kolombia, berkah dalam. Salam. Oke. Selamat semuanya. Pendeta Budi, salam kenal ya, Pendeta. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Silakan Romo. Ini Saudara Pendeta Budi Asali tidak penting suksesi apostolik, begitu Dia berstatement seperti itu, makanya judul kita tuh apostolik tanpa suksesi. Silakan Romo, monggo. Oh ya, ini suksesi apostolik ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, di mana dikatakan bahwa suksesi apostolik itu di dalam kitab suci tidak penting? Bisa dijawab nggak Pak Budi? Silakan. Saya juga bisa ahli ya. Di mana dikatakan Pak Budi saya tanya dulu dong. Saya tanya dulu. Sebentar saya tanya balik. Kok begini? Suksesi apostolik bagaimana? Yang kan saya tanya dulu Pak Budi. Nah, iya, saya sudah bilang tidak. Tunjukkan saya di kitab suci di mana tidak ada suksesi apostolik. Sekarang saya tanya balik. Tapi tunjukkan dulu sebelum jawab. Tunjukkan dulu di mana tidak penting. Saya sudah bilang tidak ada. Oh, tapi dengan ayat tidak penting di mana? Jangan bilang aja logika, kan itu menurut Bapak, tapi menurut kitab suci belum, Pak. Tunjukkan saya di dalam kitab suci bahwa suksesi apostolik itu tidak penting melalui penumpangan tangan. Karena saya tidak percaya itu penting. Karena harus ditunjukkan dengan ayat di kitab suci dan sekolah spiritual. Kalian yang menunjukkan itu kalian yang menunjukkan ayat. Kalau Pak Budi menganggap itu tidak penting, tunjukkan di ayat kitab suci bahwa itu tidak penting. Tunjukkan Pak satu ayat aja, saya percaya. Dan pertama sudah saya percaya ada suksesi apostolik. Oh, kalau itu urusan Bapak ya. Yang penting Bapak tidak bisa menunjukkan satu ayat di kitab suci. Memang Pak nggak bisa, jadi bukan soal itu. Yang kedua Pak Budi. Mohon maaf Romo, suaranya dubbing. Romo turun dulu nanti masuk lagi. Mohon maaf Romo. Oke, saya turun dulu. Iya, mungkin biar itu kan mungkin Romo double itu. Mungkin Romo tuh pakai 2 device, satu di satu dia. Mungkin. Jadi memang bicara sebentar Pak supaya ketahuan mau dubbing atau enggak Pak. Coba Bapak cek Pak Budi tolong Pendeta Budi tolong bicara. 2, 3. Oh ya berarti dari Adrian tidak Romo. Enggak, itu hari juga begitu. Memang device Romo. Ah ini masih. Mungkin waktu saya omong, mungkin yang lain mute dulu ya. Oke. Masih dapat nggak? Masih ini kayaknya. Oke, saya restart. Diam dulu. Saya restart aja. Oke Pak. Masih doubling nggak? Nah, Masih. Maksudnya begini. Di saat Romo memberikan pertanyaan kepada Pendeta Budi Asali, nanti dijawab Pendeta Budi Asali, tapi posisi mic Romo di mute. Nah ini kan enak jernih nih, nggak double. Ya, Romo memberikan pertanyaan coba ke Pendeta Budi Asali. Silakan Mo. Halo, oke. Sebenarnya bukan pertanyaan sih sebenarnya. Adalah kejujuran hati saya mau tanya. Oke, saya kan tanya tadi, kalau seandainya itu bagi Pendeta Budi Asali, Pak Budi Asali, bahwa suksesi apostolik itu tidak penting, tunjukkan di mana ayat yang mengatakan tidak penting. Bukan pemikiran pribadi, bukan menurut saya percaya itu tidak percaya. Karena kan soal skriptura. Di dalam Alkitab tidak ada suksesi apostolik. Oh, di dalam kitab suci tidak ada suksesi apostolik. Oke, saya terima pernyataan itu.
Oke, tidak ada. Itu alasan yang dibuat-buat, tidak apa. Yang kedua, Pak, saya mau tanya secara jujur. Nanti sebentar, Pak, sebentar. Kenapa dianggap penting ayatnya? Oke, nanti saya jawab. Yang pertanyaan kedua, Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Di mana Yesus mendirikan gerejanya? Yesus mendirikan gerejanya Di mana, Pak? Yerusalem. Oke, berarti Pak mengakui bahwa Yesus mendirikan gerejanya. Yang kedua, Iya. di mana Martin Luther mendirikan gerejanya? Martin Luther mendirikan gereja Di mana? di Jerman. Oke, berarti tidak ada di kitab suci satupun bahwa kita temukan Yesus Kristus mendirikan gerejanya di Jerman. Dengan sendirinya Pak Budi Asali sudah mengakui bahwa Yesus mendirikan gerejanya dan Yesus punya gerejanya. Silakan baca 1 Timoteus bantu Deutro 3 ayat 15 sebelum saya jawab suksesi apostolik. Jadi dengan sendirinya Pak Budi Asali sudah mengakui bahwa Yesus punya gereja. Karena tadi dikatakan Yesus mendirikan gerejanya di Yerusalem dan Martin Luther mendirikan gerejanya di Jerman. Berarti bukan di kitab suci. Oke, kita sudah tahu dengan begini kita secara jelas sudah tahu. Oke, tolong baca Di rumah. Nah, tolong baca Yesus punya gereja. Oke, Yesus punya gereja dulu. Sebelum masuk ke situ harus tahu bahwa Yesus punya gereja dulu supaya kita bisa masuk ke suksesi apostolik. Kalau tidak nggak bisa. Karena saya tahu bahwa saya baca semua doktrinnya Luther dan semuanya, pandangan Luther tentang gereja dan semuanya, gereja rohani dan gereja hierarkis dan semuanya itu. Oke, saya mau, tapi saya Jadi gereja Pak Budi, jangan menyangka lagi ya. Pak Budi sudah bilang Yesus dirikan gereja di Yerusalem dan Luther dirikan gereja di Jerman. Artinya Pak Budi itu sudah pertama-tama Yesus di Yerusalem. nggak ada kata pertama. Didirikan lagi gereja-gereja itu gerejanya Yesus ya. Bukan Pak, bukan karena ini yang 1 Timoteus 3 ayat 15. dirikan gereja di mana-mana itu bukan gereja Yesus. Oh, itu bukan gereja, itu komunitas, Pak. Jangan salah paham. Jangan salah paham, Pak. Buktikan di kitab suci bahwa itu bukan gereja yang didirikan oleh Yesus. Buktikan bahwa Paulus mendirikan komunitas itu. Bukti. Tapi sebelum itu, Pak, harus baca dulu 1 Timoteus 3 ayat 15. Deutro bantu dulu. Oke, saya baca ini Pak Budi ya. Biar jelas. Oke, biar jelas, biar nanti jangan ada salah paham pakai bahasa Inggris dulu. But if I carry along that so mayest know who so others to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Ya, sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Ya, ada kata church-nya ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Budi, tolong katakan bahwa ini bukan gereja yang Yesus punya. Katakan kepada saya bahwa bukan gereja Yesus punya yang ini nih. Aku sekarang ingin baca giliran dong. Jelaskan dulu ini karena barusan selesai dibacakan bisa bahwa ini bukan Kristus punya gereja. Satu Bapak tadi. Oh, berarti Pak Budi nggak beri perhatian ya. Pak Budi lagi cari ayat ya. Oke, nggak apalah Pak Budi, silakan. Ayatnya di mana? 1 Timoteus saya bantu ya Pak. 1 Timoteus 3 ayat 15. 1 Timoteus 3 ayat 15. Ayat 15. Baca aja sendiri Pak. Silakan baca. 1 Timoteus 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Lalu apa yang mau diambil dari ayat ini apa? Jemaat Allah itu. Oh ya, itu gereja kan? Atau bukan? Iya. Oh ya, jadi gereja yang mana yang menjadi tiang penyangga dan dasar kebenaran Pak? Gereja yang mana kalau begitu? Banyak ya? Silakan dijawab Pak Salih. Gereja yang mana yang menjadi tiang penyangga dan dasar kebenaran? Yang disebut gereja kan bukan di ayat ini kan? Iya, nanti sebentar kita. Tapi gereja yang mana dulu yang menjadi tiang dan dasar kebenaran? Gereja yang mana Pak?
Nggak Gereja ada. yang dia punya, gereja yang dia punya. Pak akan baca dulu bagian pertamanya. Gereja yang dia punya, gereja dari Allah yang hidup, gereja dari Allah yang hidup. 3 kali saya ulang ini. Gereja dari Allah yang hidup. Gereja yang mana Pak? Yang Pak bilang yang reformis yang paling benar? Lah menurut kamu yang 1 Timotius 3 Oh, ternyata gereja itu yang Pak Saleh bilang sudah jujur secara jelas bahwa gereja itu yang didirikan Yesus di Yerusalem. Perkara selesai Pak, selesai. Gereja ini yang didirikan. Bukan, tadi kan Pak bilang yang didirikan di Yerusalem. Berarti gereja yang mana? Di atas dasarnya siapa? Oh, bukan nalar Pak. Ini satu kesatuan cara berpikir. Oke, silakan yang teman yang lain silakan. Kalau Pak Budi Asali mau tanya silakan Pak. Yang pertama saya akui, saya berterima kasih Pak Budi Asali sudah mengakui bahwa Yesus sudah mendirikan gereja di Yerusalem dan Luther mendirikan gereja di Jerman. Jadi bukan di kitab suci. Tidak ada ditemukan Luther didirikan gereja di dalam kitab suci di Jerman. Nggak ada Pak. Tapi Pak, jadi gereja di Roma di Vatikan itu bukan gereja ya? Oh, itu bukan gereja ya? Gereja yang Pak bilang ini bangunan atau gimana? Kalau di Jerman bukan berarti di Vatikan di Roma itu bukan gereja ya? Pak Budi, di kitab suci Pak Budi, jangan keluar jauh dari kitab suci Pak Budi, di kitab suci. Loh, kamu yang lari pergi ke gerejanya Luther dulu kok. Oh ya, tadi kan itu kan pengakuannya Pak Budi, bukan saya. Ayo tanya teman-teman. Saya cuma membicarakan Yesus. Ya itu loh, tadi siapa yang mengaku bahwa Luther dirikan gerejanya Tapi di saya nggak bilang tentang Luther dan sebagainya. Kamu yang Oke, pergi ke Luther dulu. Pak, saya kan tanya bahwa di Vatikan gimana? Itu gereja atau Jadi bukan? yang lebih penting Pak Budi, gereja yang didirikan oleh Yesus atau gereja yang didirikan oleh reformis? Mau tanya Pak Budi, jujur hatimu Pak. Gereja mana yang lebih penting? Bagi Untuk sampai di Roma, ya harus ada suksesi apostolik yang akan kita masuk. Jujur Bagi saja aku, Pak Budi, gereja mana yang lebih penting? Karena itu bukan gereja. Itu nanti masuk ke suksesi apostolik. Sebentar saya jelaskan. Yang sekarang saya mau tanya dengan kejujuran Saya hatinya bukan Pak gereja. dan kebenaran itu membebaskan Pak Budi. Saya mau tanya Pak Budi, gereja mana yang lebih penting? Yang didirikan oleh Yesus di atas para rasul, setelah itu diteruskan sampai dalam suksesi apostolik yang kita kenal nanti kenapa sampai di Roma, ataukah gereja yang didirikan di abad 16 oleh Martin Luther? Gereja mana yang lebih penting, yang lebih benar? Gerejanya Kristus atau gerejanya Martin Luther? Jujur Pak, jujur aja, nggak apa. Kita orang Kristen pun. Yang lebih mana yang lebih penting? Gerejanya Martin Luther. Berarti bukan lagi Kristen Pak. Berarti bukan lagi Kristen. Jadi ngapain kita diskusi di sini kalau memang gereja Martin Luther lebih penting, bukan Kristusnya? Ngapain kita diskusi dengan Pak Budi Asali? Ya udah, kalau kita selamat aja, ikut aja Luther, bukan ikut Yesus. Sekarang kalau kamu bilang apostolik, aku tanya, rasul mana yang selamat karena iman dan perbuatan? Iya Pak? Nggak dengar? Kalau gerejamu gereja apostolik, aku tanya, rasul mana yang selamat itu karena iman dan perbuatan. Tolong dibaca Wahyu 20 ayat 12-13 deh untuk Pak Budi. Romo boleh dimute dulu Romo. Oke. Harusnya di restart Wahyu dulu. berapa Romo? Wahyu berapa? Ya, tadi temanya udah rubah nih, bukan lagi suksesi apostolik karena Ya, udah beda. bukan lagi karena udah perbuatan dan iman. Ya udah, nggak apalah kalau itu kita masuk juga. Kita bantu aja satu ayat deh. Wahyu 20 di penghakiman terakhir. 20 12-13. Oke. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.